menyambut long weekend di pekan depan nih. Ya. Begitu sumringah nih ya Pak ya. Kira-kira seperti apa Pak tanggapannya dari sektor retail Indonesia? 5 hari loh Pak libur minggu depan. Ya, terima kasih. Jadi kami melihat bahwa dalam hal ini pemerintah tentunya mengeluarkan SKB itu sudah melalui satu observasi, menimbang, ada perimbangan di sana. Ya, kita ketahui bahwa di data terakhir bahwa sektor yang memberikan pertumbuhan ekonomi, ya, kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 5,03%. Ya. Ketika berharap bahwa di tahun ini kita bisa antara 5,1-5,2. Jadi kita 5,03 sudah menuju ke 5,1-5,2 pada tahun ini. Nah, 5,03% itu hampir 52,84 itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Artinya penyumbang daripada GDP kita, produk domestik bruto kita adalah konsumsi rumah tangga untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kita tahu di dalam SKB 3 Menteri, SKB nomor 624 tahun 2023, salah satunya adalah maksud tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi. Mobilitas masyarakat supaya lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan ada sektor wisata yang dituliskan di dalam SKB. Apalagi per hari ini diputuskan endemi ya Pak. Hari ini sudah Indonesia menjadi resmi endemi. Betul. Ya, country with endemi. Jadi dengan kata lain bahwa ini pasti sudah melewati satu observasi. Ya, observasi yang mendalam bahwa mana sektor yang memberikan pertumbuhan ekonomi bagi ekonomi kita. Buat Indonesia di masa yang sangat challenging saat ini, di global masih recession, ya, inflasi masih fluktuatif, tetapi Indonesia berhasil, 5%. salah satunya pertumbuhan ekonomi kita 5,03, kemudian inflasi kita, ini yang menarik Mas Arifa, 2,66% di bulan lalu, bulan Mei. Ya, bulan Juni belum selesai, jadi kita lihat indikator bulan Mei. Nah, itu lebih rendah dari bulan sebelumnya, bulan Maret, 2,83. Betul. Artinya apa? Ketika inflasi merendah, berarti ada spending money atau harapan masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Dilihat dari mana masyarakat ingin membelanjakan uangnya? Dari indeks kepercayaan konsumen yang disurvei oleh Bank Indonesia. Semakin tinggi ya Pak. Saat ini sudah 126,1. Betul. Ya, yang sebelumnya hanya 123 di bulan sebelumnya. Betul. Artinya apa? Sudah inflasinya melandai. Kemudian indeks kepercayaan konsumen disurvei oleh Bank Indonesia, ya, bukan pelaku usaha yang survei, itu meningkat, angka 100, angka moderate, di atas 100 berarti membaik. Nah, kita sudah 126, sebelumnya bulan sebelumnya 123. Jadi inflasi melandai, indeks kepercayaan konsumen meningkat, dan kontributor ekonomi kita memang ada pada konsumsi rumah tangga. Nah, sehingga sangat bijak tentunya ketika pemerintah, ya, mengambil keputusan, ya, selain untuk urusan keluarga yang dikatakan tentu lebih silaturahmi, tetapi ada 3 hal ditulis itu: mobilitas lebih baik, akhirnya mobilitas lebih baik, pertumbuhan ekonomi baik, dan mendukung pariwisata. Nah, kami retail tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Betul. Karena konsumsi rumah tangga hampir 52,8% dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga yang terjadi salah satunya di retail modern. Nah, kami tentunya menyambut bahagia karena satu sisi, ini bicara dari sisi kami dulu, sektor kami. Kami melihat bahwa ini kesempatan untuk retail modern anggota Aprindo dapat memberikan promosi penawaran yang terbaik sehingga produktivitas meningkat yang berujung kepada konsumsi meningkat. Ya, ada beberapa retail kami yang sudah memberikan program yang siap diluncurkan, diskon 70%. Misalnya. Jadi strategi sudah diterapkan dari sekarang ya Pak. Kemudian ada salah satu anggota kami, ya ini department store, yang local department store yang sudah hampir lebih daripada 40 tahun lebih di Indonesia, itu mengeluarkan hadiah smartphone, ya, kemudian belanja buy one get one, ya, kemudian promosi yang diskon 70%, bahkan kan sekarang ada Pekan Raya, ya, di Jakarta misalnya, dan juga beberapa daerah lain ada event-event itu sampai 8.000 meter persegi disewa untuk masyarakat bisa belanja. Kemudian yang lainnya juga, bahkan ini informasi menarik dari salah satu anggota kami lain yang di sektor pangan. Minyak goreng dijual dengan harga 16.350. Yang sekarang ini masih harganya 18.000, 19.000 yang premium. Kalau yang minyak kita kan 14.000 HET. Tapi kalau yang ini premium 16.350 dengan promo membayar dengan tertentu. Nah, artinya ini adalah bagian semangat retail untuk menarik masyarakat bisa spending money karena inflasi sudah rendah, kemudian kepercayaan konsumen juga meningkat, dan seterusnya. Tetapi saya mau memberikan satu catatan pada poin ini,
bahwa pemerintah juga perlu memikirkan sektor lainnya. Sektor lainnya, tidak hanya retail ya Pak ya? Bukan hanya sektor hilir. Kita tahu di dalam siklus perdagangan itu ada yang namanya sektor hulu, sektor logistik antara, dan sektor hilir. Ini dari kacamata kami. Kami berada di sektor hilir karena kami yang berhubungan dengan konsumen. Betul. Tapi sektor hulu yang memproduksi barang. Itu bagaimana tuh Pak, kira-kira dampaknya libur panjang ini? Perlu ada balance. Nah, perlu ada balance. Perlu ada balancing. Dalam bentuk? Dalam bentuk misalnya, ya kita tahu bahwa kebijakan cuti nasional ini, cuti bersama ini kan memang ditetapkan pemerintah lewat SKB. Tapi kan ada cuti-cuti pribadi yang bisa diatur supaya lebih pendek sebagai opsi menggantikan yang cuti bersama. Misalnya salah satu itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya saatnya tentu pemerintah juga perlu memperhatikan sektor hulu, misalnya manufaktur, ya, yang memang memproduksi, misalnya kami di retail ini kan ada jual pakaian, ada sandang, ada juga pangan, ya berarti kan ada proses produksinya. Ya perlu ada insentif misalnya, ya karena kita tahu PMI (Purchasing Manufacturing Index) itu menurun dari 57,2 menjadi 50,3. Ya. Artinya apa? Ini alert, ya. Ketika kita tahu bahwa memang ekspor untuk kebutuhan hasil daripada manufaktur itu memang sekarang market ekspor itu agak turun. Agak melandai. Permintaan ekspor kita, tekstil kita, ya, sepatu dan lain sebagainya. Nah, berarti perlu ada balancing, perlu ada insentif, perlu ada pengaturan sehingga sektor hulu ini dengan adanya libur, mereka kan nggak bisa produktif, bisa tergantikan dengan adanya insentif ataupun juga dengan ada hal-hal yang sifatnya substantif untuk mendukung sektor hulu. Jadi keadilan untuk seluruh sektor usaha ya Pak. Kata kuncinya balance. Kata kuncinya menarik sekali nih Pak Roy. Nah, tapi Anda melihatnya dengan adanya beragam regulasi dari pemerintah yang somehow boosting domestic consumption, penetapan menjadi endemi, dan juga inflasi yang relatively sangat-sangat terjaga, dan ditambah lagi ada cuti-cuti bersama, yang libur-libur panjang yang tentunya meningkatkan sektor retail, pariwisata dan lain-lainnya. Anda melihatnya bagaimana sih Pak tahun ini 2023 going forward sampai akhir tahun untuk domestic consumption ke depannya? Karena kita ketahui juga retail menjadi yang paling terpuruk selama 3 tahun pandemi kemarin. Betul. Retail dan mall, ya. Karena retail itu pedagangnya, mall itu tempat kita berdagang atau pusat belanja. Kita sangat terpuruk dengan pandemi. Kita bleeding, ya. Bahkan bukan bleeding lagi, ada yang sampai harus meninggalkan arena. Gulung tikar, meninggalkan arena, ya. Tetapi ini adalah satu keniscayaan. Artinya kita juga merasakan bahwa sektor yang lain juga terkena, terdampak. Nah, yang penting sekarang adalah menjadi pelajaran. Pada saat yang lalu pandemi, ya jujur kata bahwa kita di sektor retail tidak pernah mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional. Karena kita bukan sektor prioritas pada saat pandemi yang lalu. Sehingga betul-betul banyak yang meninggalkan arena dari sektor retail karena memang tidak ada dana pemulihan ekonomi nasional, sehingga kita harus berusaha sendiri. Nah, belum lagi dengan masalah-masalah yang saat ini masih belum selesai, rafaksi minyak goreng yang belum dibayar pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kita jalankan usaha untuk tetap memajukan ekonomi. Nah, apa yang terjadi? Berarti kita harus pertama kita adaptif dan relevan. Ya. Ada beberapa retail anggota kami menyiasatinya dengan mengatur sizing dari store-nya untuk lebih compact, ya, lebih tidak terlalu dengan luasan besar tapi lebih compact. Kemudian ada efisiensi di sana, ada pengaturan inventory management yang lebih ketat lagi, dan penggunaan teknologi untuk bagaimana supaya digitalisasi supaya semuanya lebih efektif. Nah, kita melihat bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 5,03 di kuartal pertama dan kontribusi pertumbuhan daripada sektor konsumsi rumah tangga 4,84% pertumbuhannya year on year, kita melihat di tahun ini paling tidak kita bisa di 5 sampai 5,1 pertumbuhan di retailnya di sektor industri kita. 5 sampai 5,1 di 2023 pertumbuhan dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa antara 5,1 sampai 5,5%, karena kan kita sudah 5,03 yang sekarang ini. Ya, mungkin kita lihat di kuartal kedua yang mungkin setelah Juni ini diumumkan kita mungkin bisa 5,1 lah. Ya, berarti kan ada kuartal 3 dan kuartal keempat lagi. Dan kita tahu bahwa kita akan memasuki suatu pesta demokrasi di mana di situ ada mobilisasi konstituen untuk
memberi dukungan dan lain sebagainya, tentu perlu konsumsi yang juga bertambah pada saat itu. Kita harapkan membaik. Nah, jadi kita cukup optimis ketika kita lihat angka. Yang pertama inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, kemudian juga indeks kepercayaan konsumen, kemudian juga kita lihat endemi. Walaupun di akhir tahun dikatakan bahwa tahun ini tahun yang challenging atau yang gelap, karena memang secara global makroekonomi global banyak challenging. Masih begitu uncertain, Tetapi maksud gelap itu sebenarnya kalau kami artikan bahwa kita memang harus hati-hati dan waspada. Ya, kalau kita jadi optimis tapi waspada ya Pak Mas Arifah, kalau di rumah mati lampu kan nggak mungkin lari-lari kan. Kita mesti pelan-pelan cari senter supaya apa? Supaya bisa ada cahaya. Nah, dengan kondisi kata lain bahwa ekonomi kita tetap akan jalan ketika juga konsumsi ini dapat terus ditingkatkan. Tentunya jadi optimis tapi waspada note-nya dari pengusaha Indonesia. Jadi salah satu yang liburan ini kalau kami ya tentunya berterima kasih, ini apresiasi sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat didongkrak melalui masa liburan ini untuk masyarakat spending money dan konsumsi. Dan mungkin singkat saja Pak, terakhir masih mengenai libur bersama ini, kira-kira dari sektor retail sendiri barang-barang apa saja yang akan paling banyak diincar oleh masyarakat pada saat liburan kali ini dan berapa kira-kira persentasenya? Apakah sudah ada ekspektasi pendataan dari Aprindo sendiri Pak? Singkat saja. Yang pasti sektor sandang atau sektor pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang utama kalau kita tanyakan kepada masyarakat pasti mengutamakan sektor pangan. Ya, dengan harga-harga yang spesial tadi. Ya, saya contoh tadi minyak goreng premium kita jual dengan harga promo 16.300, 16.500 dan hanya di retail yang bisa melakukan itu karena kita bekerja sama dengan produsen. Nah, artinya sektor pangan pasti mendominasi sekitar 55% pangan. Ya, mereka akan, karena ini kan sesuatu yang harus makan dan minum ya, kebutuhan pokok. Kemudian sektor sandang. Sektor sandang tentunya dengan promo-promo yang sudah disiapkan, nah ini tentu akan menarik. Ya, masyarakat kita lebih cenderung menginginkan bukan door price tapi promo. Kalau door price kan masih bisa dapat, masih bisa tidak. Tapi kalau promo pasti dapat. Dan itulah yang sudah disiapkan oleh retail untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita.